Alhamdulillah, Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat, nikmat afiah sampai kita diberikan kekuatan oleh Allah melangkahkan kaki kita untuk menghadiri menjalani aktivitas rutinan majlis kita di malam Jumat yang mulia, di detik-detik istimewa, tak lain tak bukan semoga semua yang dijalankan ini mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala dan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita tak lupa tertumpah kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan salawatlah kita dapat menikmati indahnya udara hidayah, nikmatnya aroma surga di dalam keislaman kita, nikmatnya kita menjadi bagian dari umatnya yang dicinta. Semoga apa yang selalu dilantunkan dengan batin cinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan mengekalkan kita pada amalan-amalan istiqomah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita seringkali dalam pergaulan ini merasa bahwa hubungan antara sesama butuh perhatian khusus. Kita ingin dianggap sama kawan-kawan kita, sama keluarga kita. Kita ingin dapat perhatian khusus dari mereka, orang-orang yang mempunyai hubungan sosial yang memang harus membuat kita bahagia. Kita selalu mengharapkan kehadiran kita di dunia ini juga ada anggapannya berharga dari hubungan-hubungan yang hadir di dalam pergaulan kita. Kita ingin dianggap teman yang baik, dianggap teman yang bisa mengayomi. Kita ingin hadirnya kita membuat satu hubungan spesial. Nggak ingin kita dilecehkan, kita nggak ingin. Kita nggak ingin juga direndahkan. Kita nggak ingin selalu jadi bahan olok-olokan. Nah, untuk bisa memantaskan itu, ini perlu ada kiat-kiatnya. Untuk supaya kita tidak diremehkan dan tidak direndahkan, maka kita harus memiliki formula, harus memiliki ilmunya. Sebelum kita menilai diri orang lain, maka baiklah kita untuk menilai diri kita sendiri. Ya, kemarin kita bahas di majelis tentang orang yang berjiwa besar. Ini dalam hubungan kita bermasyarakat, bergaul, ada kiat-kiatnya. Salah satunya juga berjiwa besar. Nah, kita ada pembahasan panjang di sana. Nah, tak kalah penting, kita disuruh untuk merendahkan diri kita sebelum apa? Sebelum situasi itu betul-betul membuat kita rendah. Kita disuruh merendahkan kita. Di sini babnya adalah pembahasan kita tawadhu. Ya, tawadhu itu artinya rendah hati. Makanya jangan kita minta dinilai oleh orang spesial kalau kita tidak memiliki sifat tawadhu. At-tawadhu huwa hafdul janahi wal anatu janibi min ghairi hissatin wala madallatin. Yang dimaksud adalah tawadu itu merendahkan diri kita, berhati lembut tanpa merendahkan dan menghinakan diri juga. Wal maqsudu minhu i'ta kulli haqqin haqqah fala yarfa'u wadi'an an darajatin wala yunzilu syarifan an maqamihi. Yang adalah memberikan orang yang memiliki haknya dengan hak tersebut, maka dia tidak mengangkat derajat orang hina dari derajatnya dan tidak menurunkan orang mulia dari kedudukannya. Jadi sebelumnya kita ini
harus bisa menempatkan diri tadi. Kapasitas kita untuk merendahkan diri tanpa merusak atau tanpa kita menghinakan. Ini yang dimaksud adalah kalau emang kita merasa diri kita hina di hadapan Allah, maka tawadu di sini rendah hati, bukan menghinakan diri. Menghinakan diri di hadapan Allah bahwa kita ini butuh dengan Allah. Kita senantiasa terpaut ya menjadi dasar bahwa hamba yang hina ini hanya kemuliaan totalitasnya kepada Allah. Rendah hatinya kepada orang agar kita tidak tergolong orang-orang yang sombong, angkuh. Nah, kita disuruh rendah hati. Ya. Kiat-kiatnya adalah dengan tidak menghinakan orang lain, dan juga kita nggak boleh menghinakan diri juga. Nah, maksudnya di situ adalah tinggi hati, takabbur, ya, sombong. Karena lawan dari rendah hati juga katakan sombong. Kalau ingin dianggap oleh kawan kita baik, ya rendahin diri, nggak usah ninggi-ninggiin. Ya, cuma kita posisinya juga nggak menghinakan diri, kan kita minta dianggap, teman-teman. Karena ada sifat orang yang kalau melupakan sisi tawadhu, ya nggak ada rendah hatinya, orang jadi sumpek dengan kehadiran kita. Gua nih, kalau aja nggak ada di situ, nah, gitu kan? Kalau udah bahasanya gua nih ya, aku nih, saya, itu sifat yang menunjukkan ananiah, egois. Ya, dia pengen dianggap. Status penganggapan itu akhirnya menjatuhkan dirinya. Walaupun kita iya-iya di depan dia, walaupun kita puji-puji di depan dia, tapi sungguh itu menjadi bagian dari awal hinanya kita. Tapi kalau orang tawadu, rendah hati, alhamdulillah Allah memberikan nikmat. Alhamdulillah Allah memberikan situasi pada amanah yang lagi kita emban. Ya, seringkali ulama sendiri, asatidz sendiri menyebut dirinya al-fakir, ya kan? Dalam rangka apa? Merendahkan hatinya, memposisikan dirinya itu nggak ada apa-apanya. Posisi sama ilmu, posisi sama jabatan, posisi sama kedudukan, apalagi sama kekayaan. Karena seketika itu akan bisa hancur menjadi debu, hancur tak berbentuk rupa. Seketika Allah Maha mengatur semuanya. Di sini ada dalam hadis, innallaha ta'ala la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakinnallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Ya, yang artinya Allah nggak melihat dari bentuk rupa, bentuk tubuh, nggak memandang sesuatu yang zahir, tapi Allah lebih memandang kepada apa? Isi hati dan perbuatan kita. Makanya kalau perbuatan kita udah menunjukkan satu amal, itu yang dilihat sama Allah. Nggak ngajarin orang tanpa amal. Lu pergi lu, tungguin no sama saudara untuk silaturahim. Ngajarin ngingetin orang enak, tapi dia nggak ngejalanin silaturahim. Zikir yang lamaan dikit, boro-boro dia zikir, dia aja lupa. Jadi ada sesuatu yang dihadirkan untuk mengangkat dirinya, merendahkan orang, tapi dia tidak mengamalkan apa-apa. Kalau sekarang mungkin nggak di lisan, nggak. Kalau sekarang lebih halus lagi. Gimana? Di status. Bikin status seolah-olah Masya Allah, dia orang baik, orang soleh. Waduh, maaf ya, kalau dibilang pejuang sejati, dengan embel-embel apa ya, tulisan-tulisan yang membangun, giroh. Tapi nol dalam pembuktian. Karena yang merasakan adalah a'malikum. Bukan gambaran, bukan postingan, bukan apa, potongan-potongan kalimat, ya. Itu mah banyak dicari. Itu mah bisa banget dalam hayalan diam kita aja. Waduh, kalimat puitis itu udah bisa terkumpul. Bukan itu yang dilihat. Allah lebih memandang kepada apa? Yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Bukti nyata dari perbuatanmu dan dari isi hatimu. Ini berkaitan dengan rendahnya hati seorang muslim, supaya memiliki sifat tawadhu. Juga mengangkat yang dibilang tadi, ya, yarfa wadi'an an darajatin wala yanzilu syarifan an maqami. Diangkatnya, tidak mengangkat derajat seseorang yang hina dari derajatnya, dan tidak menurunkan orang yang mulia dari kedudukannya. Itu alamat-alamat orang yang menjalankan sifat tawadhu. Jadi ada orang yang lagi betul-betul hina dalam perbuatannya, nggak diangkat-angkat, nggak dipuji-puji juga, nggak. Oh, dia mah orangnya bagus, udah ketahuan ahli maksiat. Nggak begitu juga. Jadi memuliakan kadar seseorang itu dengan apa? Dengan bukti amalnya. Yang orang lain pada ngelihat,
dia itu koruptor, dia penipu, dia pemabok, dia penzina, apa perlu dengan pujian? Tak dulu, nggak pantas kita. Dan kita juga nggak boleh menghinakan orang yang memiliki derajat amal dengan mulianya ibadah, dengan mulianya sifat. Nggak boleh jatuh-jatuhin. Dia mah rajin ibadah, sok-sokan itu biar dibilang. Nggak boleh itu. Karena kita ngelihat dengan mata kepala kita, dengan jeripayahnya dia, jadi orang baik, jadi orang soleh, nggak boleh juga dijatuh-jatuhin. Ini implementasi dari sifat rendah hatinya kita. Jadi bukan cuma kitanya yang mau merendah, tapi tidak boleh kita melihat atau memandang sesuatu dengan kadar yang memang tidak terbukti di hadapan kita. Yang disikapi adalah dengan bukti. Gue mah rendah banget, gue mah jujur banget orangnya. Nggak bisa begitu. Orang ngaku, lu boleh ngaku jadi orang soleh, lu boleh ngaku orang jujur. Cuma kalau buktinya nggak ada, mau dibilang apa? Yang kita ngerasain kan buktinya. Nggak perlu bilang, gue ikhlas banget. Nggak perlu bilang begitu kok. Gue ikhlas banget, gue mah redok banget. Nggak perlu. Bukti nyata itu yang menjadikan amal itu terbentuk menjadi pengakuan, implementasi dari sifat tawadhu. Waktu dipuji, dia nggak bangga diri. Enggak. Insya Allah, alhamdulillah, aneh cuma dikasih, aduh syukur, nikmat sama Allah, bisa ngejalanin ibadah, bisa ngejalanin amal istiqomah, aneh bisa belajar dan mengajar, alhamdulillah ya Allah. Jadi nggak terbuai dengan satu pujian orang, karena semuanya adalah titipan, karena semuanya bagian dari skenario-nya Allah menjalankan perintahnya ini dengan kemuliaan-kemuliaan yang memang dihadirkan. Jadi nggak jumawa akhirnya, ini mah bagian dari nikmat aja. Sekecil, sehalus satu saraf kita, hilang memori seketika. Sebanyak memori yang teringat, itu bisa lupa seketika. Kecil, halus, satu saraf kita putus dikit, lupa udah. Mendadak blow on, mendadak kita jadi bodoh, mendadak jadi tolol yang dibilang, yang diungkap-ungkap. Ya, yang bisa menyakiti orang dengan kalimat-kalimat yang menyiksa. Mengumbar kata-kata yang jelek di depan umum itu juga bisa merusak nilai ketawaduan. Enggak, maaf ya, saya cuma bercanda. Enggak bisa begitu. Bercanda pada posisi yang tidak di halayak umum, tidak dinikmati oleh orang banyak. Sorry ya, gue bercanda tadi. Bercanda lu mah kelewatan. Kalau di depan gue aja mungkin gue masih bisa maafin. Di depan umum gue mungkin ketawa bareng, tapi hati udah terluka. Bisa begitu dia ngomong. Maafnya beda sama penerimaannya. Setelah berbuat salah lalu minta maaf, apa bisa luka itu terobati? Belum tentu. Dia boleh iya doang. Iya, nggak apa-apa Ustaz. Iya bos, iya bro, aneh mah udah maafin. Artinya hanya Allah yang tahu. Kenapa? Penilaian innallaha yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Hati-hati. Pandangan Allah lebih kepada melihat dari yang tidak nampak. Pandangan Allah lebih melihat dari bukti nyata yang kau lakukan. Maksud itu hanya engkau sama Allah yang tahu. Nggak bisa enggak, maaf. Ini mah bukan maksud. Kalau udah ketangkep nggak maksud. Kalau udah kepergok bilang, maaf ya, ini khilaf, gak enak amat loh. Kesalahan harus ada konsekuensi. Apa itu? Hukuman. Jalani hukuman. Apa yang pantas untuk penebusan itu? Dia harus tanyakan itu. Apakah aku kurang puas lagi untuk meminta maaf dengan apa? Engkau untuk memaafkan aku, terbuka untuk memaafkan aku. Dengan apa kira-kira? Kalau dia nyeletuk, ya 100 juta lah, bayar. Karena hanya itu yang bisa membuat hatinya terobati. Kan cuma kalimat, iya. Kalimat, hanya itu materi yang bisa menghiburku. Bayar kalau emang dia minta. Bahaya ya. Itu bahayanya hati, bahayanya lisan, bahayanya luka. Kalau dia bilang, enggak bro, sorry, gue udah maafin lu, Terus kita datang lagi, kita minta bukti bener-bener. Gue masih belum percaya. Sampai saling ridho dan meneteskan air mata, itu bukti. Maafin ya bro, bener-bener gue minta maaf sama lu. Bukannya sekali habis gitu, iya, kalimat itu belum tentu. Disitulah satu pengakuan yang dibarengi dengan bukti. Status yang kita cari selama ini. Yang katanya minta dihormatin, yang katanya minta dihargain. Status itu yang harusnya dijaga. Membuat ridho teman kita, saudara kita, keluarga kita, ayah bunda kita. Kalau pengen minta maaf, bukan pas lebaran doang. Minta maaf ridho. Cuci, basuh. Yang membuat dia melunakkan hati marahnya. Itu kiat untuk kita merendahkan diri kita. Tawadhu, mengakui kita ini bukan apa-apa, tapi bukan menghinakan. Kira-kira coba minta maaf, minta ridho, kita jadi hina gak? Coba, nggak bakal hina. Aneh mohon maaf ya, aneh udah hijrah, aneh mau tobat, aneh dulu pernah nyakitin ente, aneh pernah ngambil banda ente, aneh pernah nipu ente. Apa kira-kira yang pantas untuk melunakkan hatimu untuk memaafkanku misalnya? Apa kira-kira?
Lu bisa maafin gue bro, apa ya kira-kira? Kalau gue disuruh kerja setahun, sebulan, kalau emang itu membuat lu lega, gue bakal lakonin. Begitu. Kalau orang hatinya baik bener-bener, dia nggak bakal tega ngeliat temannya insaf. Dan nggak hina itu jadinya kan. Nggak membuat terus akhirnya, lu hina begini. Enggak. Ketulusan itu yang membuat sentuhan berbeda. Tapi beda mau basa-basi. Bro, maafin ya bro. Waduh, gue bener-bener di kita 0-0 ya. Enak amat ngomong 0-0. Lukanya masih terasa. Cerita itu masih tergores, jelas di dalam catatan pergaulan. Hati-hati makanya. Ya. Nih, kita ini harus belajar menata hati. Karena perjuangan dengan hati ini jauh dengan harus banyak dengan pelajaran-pelajaran dan konsep-konsep. Luas. Ini kita dalam rangka pembahasan tawadhu, totalitas kita untuk merendahkan diri kita sebagai pengakuan, dianggap kita sebagai manusia itu, dianggap kita sebagai sahabat yang baik itu pastinya dengan perjuangan, bukan dengan pengakuan aja, bukan dengan klaim sepihak, tapi orang banyak yang menjadikan saksi kita orang baik. Bukan mulut lagi-lagi ya, bukan mulut. Nggak perlu diomongin. Ente baik, ente tungguin temen ente lagi sakit. Ente nyumbang tanpa dia tahu. Ente hadir di saat dia susah. Ente peduli, itu udah bagian dari pengakuan yang tidak terucap. Paham ya? Jadi nggak pakai diomongin. Gue ikhlas banget, gue pengen bantuin udah dari dulu. Enggak usah, nggak perlu. Karena tanpa diketahui oleh dirinya, Allah yang menjadi saksi. Jadi kita harus menata diri bahwa merendahkan kita di hadapan orang tidak hina kita di hadapan Allah dan orang tersebut. Enggak hina. Dan juga bukan kita menghinakan, paham ya? Menghinakan nih, gue mah emang penzina, gue mah ini, gue mah itu. Itu mah gila itu kita. Kita nggak tahu, jadi tahu gara-gara dia ngakuin. Allah masih menutupi aibnya. Kenapa dia buka? Itu yang dibilang bukan juga kita menghinakan diri, nggak perlu. Wa huwa min asbabir rif'ati wa dawa'is syaraf. Dan tawadhu itu bagian adalah dari sebab-sebabnya martabat itu menjadi tinggi. Tawadhu itu bukan jadi hina, jadi tinggi derajat. Itu sebabnya. Kalau kita rendah hati, ada asbab kita itu jadi tinggi. Maka Nabi SAW, man tawadu'a lillahi rafa'ahu. Sabda dari Rasulullah SAW, seorang yang tawadhu karena Allah, maka Allah akan meninggikannya. Nyaman kita. Oh gitu. Kalau orang masih memandang kita hina, masih memandang kita remeh, nggak perlu khawatir. Kenapa? Karena ada jaminan Allah yang bakal meninggikannya. Kenapa bisa begitu? Karena kita berbuat itu dengan niat karena Allah. Karena setiap amal itu akan dapat balasannya. Baik sama orang, dikasih nanti balasan seketika dibalas. Tapi maaf, kalau itu bukan karena Allah, Allah nggak ninggiin derajatnya di mata dunia akhirat. Mungkin hanya di sekeliling dari niatan kita doang. Lakum a'malakum walakum a'malakum. Ya, kita ini akan kembali seperti mana yang kita kerjakan. Lana a'maluna walakum a'malukum. Setiap perbuatan itu kembali kepada amal, dan setiap amal itu dari perbuatan yang kita jalankan. Itu akan kembali kepada kita sendiri. Kalian punya amal, silakan. Kami punya amal, silakan. Nah, hisab di hadapan Allah sedetail yang akan dipaparkan kelak di yaumul hisab. Detail banget. Detail. Jadi kalau kita berhubungan sosial sama orang, ingat kita lagi ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Supaya sampah umur itu dikit. Tahu sampah umur? Yang sia-sia, yang dosa, yang bikin kita cuma jadi cerita-cerita kosong doang. Itu namanya ampas hidup. Padahal semua bisa berkualitas kalau kita paham ilmunya. Semua bisa menjadi satu hal yang istimewa ketika disodorkan, diceritakan, dipaparkan cerita kehidupan. Tapi karena kita sering alpa, kita bodoh amatan, dinasehatin gelap mata, diingetin takabur jiwa. Tahu takabur? Sombong hatinya. Siapa lu? Ngingetin mulu lu. Siapa sih dia? Umur berapa sih tuh Ustaz? Ustaz baru kemarin hidupnya. Gua kan lebih tua. Duluan gue ngaji misalnya. Duluan gue kenal hadis. Duluan gue paham banget, dulu masih kecil dia ngesot. Dia nggak bisa menerima nasihat itu. Padahal yang disampaikan oleh anak kecil, yang disampaikan oleh orang-orang yang baru tumbuh kemarin, itu bukan dirinya, bukan darinya, bukan. Yang disampaikan itu wasilah yang Allah berikan daripadanya. Wasilah doang. Radio kan kita yang beli. Radio nih, kita yang beli. Kita mau hancurin bisa, kita mau buang bisa, kita mau cantolin bisa, kita mau jadiin dia maksiat juga bisa. Kan tergantung kita itu radio. Dia hina kita yang bikin, dia mulia kita yang bikin. Ya. Yang bikin mulia apa? Yang keluar dari
dari radio itu. Isinya Quran. Dia bisa ngatain dia, oh radio sialan lo, ngaji aja. Kan enggak begitu. Karena yang keluar itu ayat-ayat Allah. Karena yang keluar itu nasihat-nasihat. Jangan lihat radionya, yang keluar apa? Orang boleh kecil, orang boleh muda, orang boleh kelihatan lusuh dan kotor serta hina. Tapi kalau yang dikeluarkan adalah nasihat agama, biarpun hanya dari seorang yang hina dan nampak gembel, ingat, Allah memberikan wasilah nasihat dari manapun, dia bisa tumbuh dan timbul untuk menasihati kita sebagai tamparan. Banyak itu kejadian. Jangan kita hinakan orang, jangan kita remehkan. Ngaku kita pengen mulia, tapi kita punya sifat itu hati kita. Nah itu namanya sombong jiwa. Nggak kelihatan sih. Oh iya makasih, hatinya mah. Nah itu, dia nggak jujur kepada penerimaannya. Jadi nggak perlu posisi makom tertentu dengan ketawaduan, karena ketawaduan itu bisa dirasakan, bukan dengan ucapan, bukan, tapi dengan keadaan realisasinya, realnya kita ngerasain. Entah itu karyawan, entah itu teman, entah itu keluarga, dia bisa merasakan. Ya Allah, ini beda ini. Kalau udah sering ngaji begini mah tulusannya itu kelihatan. Ada tamu, nggak usah sok-sokannya mau minum apa, nggak usah, siapin aja kopi, ada 3 pilihan tuh. Siapin, misal nih kita lagi melimpah, orang lagi banyak, ya nggak usah nanyain, kita sediain aja. Maaf ya, Anda nggak bisa ngeladenin, terserah mau nyendok apa. Nah itu namanya apa? Memuliakan. Sisi kemuliaan itu bukan sama basa-basi, tapi sama kejujuran. Basa-basi juga bagus, basa-basi bukan nggak bagus, karena itu bagian dari nikmatnya pergaulan basa-basi itu. Tapi basa-basi yang jujur, bukan basa-basi yang berselimut dengan apa? Dengan dusta. Ah, gua mah sebenarnya mepet, dia datang. dia lagi. Enggak. Ya, kejujuran itu memberikan nuansa yang berbeda. Walaupun hanya sekedar basa-basi. Maaf ya, mau minum apa? Biar Anda beliin, nggak ada apa-apa nih. Apa? Kita berusaha untuk membahagiakan orang dengan semampu kita. Kalau dia berjiwa besar dengan sifat yang mulia juga, dia bakal nggak usah repot-repot. Udah yang ada aja yang gampang. Yang penting mah bisa duduk bareng lama, berjam-jam, manfaat, ya. Bisa saling berbagi, happy. Masuk kita dalam ranah kemuliaan waktu, nggak jadi ampas kehidupan. Duduk sama temennya begitu ngomongnya. Jangan cuma cekakak-cekikik, ngabisin gibah, banyakan gibahnya daripada benernya. Bahas dikit-dikit yang membuat manfaat. Amal kita itu bakal dipaparkan besok. Hari ini ngapain aja? Papar. Hari ini ngapain aja? Berapa banyak nilai ibadah, ampasnya, sama kemaksiatannya, sama rutinitasnya. Itu dipaparin besok. Tinggal ditimbang doang. Yang bisa basa-basi, yang tukang basa-basi mana? Besok maju dengan malu-malu kita menghadap Allah. Auzubillah min zalik. Ya. Makanya cobalah kita belajar berbesar hati. Kita belajar tawadhu. Mudah-mudahan dari pembahasan kita yang sedikit ini ada manfaatnya, dan besar harapan kita menjadi kemuliaan kita dalam bermuamalah, berinteraksi kepada sesama. Amin amin ya rabbal alamin.